Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Amin. Sebelum pembelajaran, mari kita membaca basalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema teks diskusi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Indikator: siswa diharapkan dapat menentukan ciri umum teks diskusi yang dibaca. Yang nomor 2, siswa dapat menentukan fungsi teks diskusi yang dibaca. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan pengertian teks diskusi. Apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Secara singkat, teks diskusi juga bisa dimaksudkan sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Atau bisa juga didefinisikan teks diskusi merupakan tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Jadi dalam teks diskusi ini harus ada permasalahan atau yang disebut dengan isu. Ketika permasalahan itu dibicarakan, kemudian muncul sebuah pendapat pro dan kontra. Jadi pendapat pro yang setuju dan yang tidak setuju dikatakan dengan kontra. Kemudian setelah ada pendapat pro dan kontra, dimunculkan sebuah simpulan di mana di situ berisi saran-saran ataupun bisa disebut dengan rekomendasi. Kemudian, apa ciri umum dan fungsi teks diskusi? Ciri umum dari teks diskusi yang pertama adalah berisi masalah yang akan dicari solusinya. Yang kedua, berisi pendapat yang mendukung dan menentang. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dalam teks diskusi itu harus ada masalah, di mana dicari pemecahan solusinya. Kemudian ada berisi pendapat yang mendukung atau disebut dengan pro, dan pendapat yang menentang disebut dengan kontra. Kemudian apa fungsi dari teks diskusi? Fungsi dari teks diskusi yang pertama adalah menyampaikan pendapat pro dan kontra terhadap suatu masalah. Kemudian yang kedua, mencari kesepakatan dan solusi dari masalah. Setelah didiskusikan, kemudian dicari solusinya. Kemudian yang ketiga, mencari wawasan yang luas dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana cara kita mengidentifikasi teks diskusi? Cara yang pertama adalah lihat judulnya. Judul teksnya, misalkan ada sebuah teks yang berjudul pro dan kontra penggunaan HP di sekolah. Kemudian ada judul yang lain yang berbunyi misalkan dampak HP bagi siswa.
Teks yang pertama, ada kata pro dan kontra penggunaan HP di sekolah. Itu bisa kita sebutkan bahwa judul itu adalah merupakan teks diskusi. Sedangkan yang kedua, dampak HP bagi siswa. Dampak, di situ sudah disebutkan ada penjelasan dampak-dampaknya apa saja kira-kira HP bagi siswa. Maka teks itu disebut dengan teks eksposisi. Kemudian yang kedua, perhatikan isinya. Setelah kita melihat judul, kita lihat isinya. Apakah isi dari teks tersebut terdapat pendapat pro ataupun kontra? Jika ada, maka teks tersebut dikatakan sebagai teks diskusi. Kemudian cara yang ketiga, perhatikan kesimpulannya. Dalam kesimpulan itu, adakah solusi? Adakah rekomendasi atau saran di situ? Jika ada, maka bisa disebutkan teks itu adalah teks diskusi. Jadi demikian anak-anak untuk materi teks diskusi. Jika ada kesulitan, anak-anak bisa langsung kita bahas pada classroom. Demikian anak-anak, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.